Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Felita Delvina dari kelas KJ 16 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan tentang apa itu IPTEK. IPTEK singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang dimana sumber informasi yang kita dapatkan bisa meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan kita di bidang teknologi. Selain itu, IPTEK mengembangkan informasi yang ada sampai mencapai kemajuan yang sangat cepat, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan peradaban manusia menjadi lebih maju. IPTEK berkembang di lingkungan budaya dan agama, sehingga terdapat nilai positif yang akan membawa ke perubahan baik, dan ada pula nilai negatif yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini diperlukannya pertimbangan yang ketat dalam pemilihan informasi yang didapatkan. Selanjutnya yaitu eksistensi ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang telah tersedia dari dahulu sampai sekarang ini terus mengalami perkembangan, yang tadinya berkembang menjadi maju karena adanya peradaban ke zaman modern pada suatu daerah atau wilayah yang terukur. Para ilmuwan menggunakan ilmu pengetahuan ini pada tingkatan di mana ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, masa transisi masyarakat berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Di sini masyarakat mulai meninggalkan kepercayaannya terhadap mitos pada zaman dahulu dan lebih menggunakan akal pikirnya, sehingga pandangan masyarakat tentang ruang dan waktu, etos kerja, dan kaidah-kaidah normatif ini diubah ke arah masyarakat industri. Yang kedua, ada masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. Di sini, bentuk struktur pemerintahan, struktur pendidikan, dan lainnya diubah sebagai bentuk upaya dalam membina dan mengembangkan potensi manusia. Yang ketiga, ada masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global mondial. Pada masa tersebut, visi, orientasi, dan persepsi mengenai nilai-nilai universal seperti hak asasi, demokrasi, keadilan, dan kebebasan menuju ke arah mondial. Yang keempat, mentoleransi adanya pluriformitas sebagaimana digerakkan oleh paham postmodernisme. Jadi dampak masuknya globalisasi ini yaitu berkembangnya standarisasi kehidupan masyarakat di kehidupan aspek atau bidang. Karena itu diperlukannya penyaringan dari pengetahuan alternatif. Ada perkembangan ilmu pengetahuan alternatif. Yang pertama itu ada pengembangan dari ontologi. Perkembangan ini difokuskan pada eksistensi atau keberadaan ilmu pengetahuan terdapat dua aspek, yaitu ada aspek kualitas dan kuantitas. Nah, yang kedua ada pengembangan dari epistemologi. Pengembangan tersebut berkaitan dengan sumber pengetahuan, sumber kebenaran, metode yang digunakan, dan aspek pendukung lainnya. Yang ketiga ada pengembangan dari aksiologi. Pengembangan ini berkaitan dengan pertimbangan nilai etis, moral, religius pada setiap penemuan, penerapan, dan pengembangan ilmunya. Terdapat 5 prinsip berpikir ilmiah. Yang pertama itu objektif. Objektif adalah melihat suatu masalah dari apa adanya atau sesuai dengan kebenarannya. Yang kedua itu ada rasional. Rasional adalah akal sehat yang digunakannya untuk memahami dan menerima pendapat dari orang lain. Yang ketiga itu ada sistematis, merupakan penggunaan langkah-langkah atau step by step yang jelas dan saling berkaitan. Yang keempat itu ada metodologis, yang artinya menggunakan metode penelitian didasarkan ilmu pengetahuan tertentu.
Yang terakhir, yang kelima itu ada logis. Logis itu menggunakan logika yang tidak mengandung unsur pemikiran yang kontradiktif dan harus disikapi secara rasional. Kemudian, perkembangan ilmu pengetahuan dapat dikonstatasikan melalui dua aspek. Yang pertama itu ada aspek fenomenal. Aspek fenomenal merupakan ilmu pengetahuan yang digambarkan dari bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sedangkan yang kedua itu ada aspek struktural, yang dimana unsur-unsur di dalamnya terdapat. Yang pertama itu ada pada sasarannya ini digunakan sebagai objek untuk diketahui. Yang kedua itu menggunakan metode objek sasaran. Yang ketiga itu ada terdapat alasan dan dorongan. Gegenstand ini sering menjadi pertanyaan. Yang terakhir, semua informasi yang menjawab pertanyaan tersebut akan dijadisatukan. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu. Konsepnya ini, yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, ada nilai-nilai Pancasila yang berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, Pancasila mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Kemudian, paradigma Pancasila sebagai dasar strategi pengembangan ilmu. Di sini ada beberapa alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Yang pertama itu ada pengerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek. Jadi, adanya dalih percepatan pembangunan daerah yang tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini masih ada. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Nah, yang ketiga ini nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global akibat pengaruh adanya globalisasi. Di sini terdapat beberapa ilustrasi yang menggambarkan keadaan dulu dan sekarang, baik dari segi kebiasaan masyarakat, kehidupan sosial, dan karakter bangsa. Yang pertama itu ada gambar seorang ibu menyuruh anaknya untuk pulang, namun sekarang anak disuruh untuk bermain di luar. Selanjutnya pada gambar kedua terdapat seorang anak yang memberitahu ibunya bahwa dia mendapatkan nilai bagus di sekolah, namun sekarang seorang anak bertanya kepada ibunya apakah ibunya telah menonton vlog. Dan pada gambar terakhir terdapat dulu cita-cita seorang anak itu adalah ingin menjadi dokter, astronot, dan polisi. Namun zaman sekarang anak-anak lebih mempunyai cita-cita untuk menjadi blogger, influencer, dan yang lainnya. Kemudian, ada sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama itu ada aspek historis. Aspek historis dari Pancasila sebagai dasar dari nilai pengembangan ilmu di Indonesia ini dapat ditemukan dalam dokumen negara. Banyak ilmuwan yang mengkajinya menyebutkan bahwa Pancasila merupakan landasan kebijakan dan etika ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang kedua itu ada aspek sosiologis. Aspek sosiologis ini ada yang menyikapi salah satunya masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Jika nilai itu tidak sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, ada beberapa dari masyarakat yang menolak iptek ini. Padahal, jika dilihat dari sisi positifnya,
Iptek dapat mengembangkan teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia sehingga kehidupan manusia ini menjadi lebih sejahtera. Nah, yang ketiga ini ada aspek politis. Terdapat 3 masa orde. Yang pertama itu ada Orde Lama. Dulu Bapak Soekarno menjadikan Pancasila ini sebagai nilai pengembangan atau orientasi ilmu pengetahuan yang membuatnya mendapat gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada tanggal 19 September 1951 setelah beliau berpidato. Selanjutnya pada masa Orde Baru, Bapak Soeharto menyebutkan bahwa Pancasila ini sebagai nilai perkembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional keempat pada 18 September 1986 di Jakarta. Kemudian pada masa reformasi, dalam pidato Bapak Habibie tanggal 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikannya dalam kehidupan. Terdapat dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama itu ada kapitalisme. Kapitalisme ini ada seseorang atau sekelompok orang yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Nah, yang kedua itu ada globalisasi. Dampak yang dihasilkan dari globalisasi ini menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dari negara lain, sehingga bangsa Indonesia ini berkedudukan sebagai konsumen. Yang ketiga ada konsumerisme. Konsumerisme ini menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk dari negara lain yang lebih maju dari Indonesia. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.